Kan nama saya Chandra Desma Yulianto, biasa dipanggil Yulian. Nah, profesi saya sebagai business owner dari yang pertama yaitu founder dari thevincent.com, yang kedua dari founder dari lenterajayatechnik.com, dan ketiga founder cuci sepatu Indonesia.id. Dan saya sebagai praktisi digital marketing. Dan ini ada akun IG saya ya, jika misalnya teman-teman mau sharing, mau pengetahuan tentang bisnis, ilmu digital marketing, silahkan follow Julian The Pins. Nah, acara ini, webinar malam ini disponsori oleh The Pins Care dan Cupai. Cupai ini aplikasi ya, aplikasi yang sudah saya luncurkan untuk mendukung cuci sepatu Indonesia. Nah, kita malam ini akan membahas yaitu peluang mitra cuci sepatu. Apa sih? Karena banyak sekali sekarang ya usaha-usaha yang lagi drop. Nah, sengaja saya di sini ingin sharing kepada teman-teman apa sih manfaat dari cuci sepatu, benefitnya apa, keuntungannya seperti apa. Nah, ini saya akan share tentang peluang sebagai mitra cuci sepatu. Dan saya sendiri sebagai foundernya yaitu dari The Princess Care. Nah, kita lihat slide pertama ya. Kondisi ekonomi di Indonesia, sebelumnya ada adanya pandemi, kondisi ekonomi di 2019 masih baik-baik aja ya, dan sangat prospektif, tetapi lebih rendah dari tahun 2018. Nah, kita 2019 itu udah mulai pandemi ya, karena di tahun sekarang pandemi itu udah ulang tahun yang pertama di Januari, Februari, atau Maret itu nggak tahu ya saya. Banyak yang merayakan mungkin. Mudah-mudahan aja pandemi cepat berakhir. Namun, untuk kondisi ekonomi di tahun 2021, pemulihan ekonomi terancam putus. Karena apa? Kita nggak tahu pandemi kapan istilahnya akan berakhir. Ya. Kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus cepat mengambil istilahnya langkah untuk mencari solusi untuk kehidupan kita ya, minimal untuk keluarga kita. Karena untuk pelaku usaha di Indonesia itu sangat mendukung perekonomian Indonesia ya. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sebesar 3%. Bahwa perekonomian di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kondisinya dibilang sangat tidak stabil. Makanya kita harus berpikir keras. Karena banyak sekali sekarang PHK, terus istilahnya bangkrut, perusahaan-perusahaan yang kecil, yang menengah maupun yang besar itu banyak yang drop diakibatkan oleh pandemi. Nah, bukan hanya di Indonesia, ternyata di dunia, seluruh dunia. Makanya banyak sekali sekarang pelaku-pelaku usaha itu beralih ke digital marketing. Nah, salah satunya usaha ini saya istilahnya kombinasikan dengan digital marketing karena saya sebagai praktisi digital marketing. Nah, gitu ya. Peningkatan pengangguran. Nah, di sini tingkat pengangguran terbuka meningkat hampir 2 kali lipat sebesar 7,8% atau 10,4 juta jiwa. Seperti itu ya. Di balik tingkat pengangguran tersebut masih ada pengangguran terselubung yang jumlahnya 2 kali lipat dari pengangguran terbuka. Nah, itu banyak sekali, istilahnya sebenarnya lebih ya, untuk tingkat pengangguran itu lebih dari 10 juta jiwa. Karena apa? Karena masih banyak yang nggak terdeteksi oleh Badan Pusat Statistik. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya itu salah satu yang membuat Indonesia drop ekonominya. Jadi bisa dibilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Makanya semua kalangan merasakan ya.
Bahkan terdapat tambahan pengangguran akibat pandemi yang ter-PHK sekitar 3,6 juta orang. Seperti itu. Itu yang terdeteksi aja. Nah, bayangkan misalkan di Indonesia aja seperti itu. Di dunia, jangankan di Indonesia, di dunia saja itu seperti kayak Disneyland, terus kayak maskapai-maskapai yang terkenal itu banyak istilahnya pegawainya itu dihentikan atau di PHK. Sekelas Disneyland yang besar saja itu beribuan karyawan udah di PHK. Makanya kita harus berpikir dan istilahnya terus berpikir untuk menjadi yang kreatif supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga kita minimal seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita bisa berkembang, bisa membantu perekonomian di Indonesia seperti itu ya. Nah, selanjutnya dampak wabah dari pandemi. Dengan adanya protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk melakukan kegiatan outdoor. Nah, jadi kita paham ya sama-sama ya, dengan teman-teman juga paham, sekarang kayak mau mudik, besok udah mulai puasa ya, itu mudik aja udah nggak boleh, tapi pulang kampung boleh kayaknya ya. Nah, mudik nggak boleh, karena apa? Kita bakal ketemu orang banyak. Nah, di situ menyebabkan mata rantai pandemi COVID itu akan terus berlangsung seperti itu. Kenapa tujuan pemerintah untuk melarang kita untuk mudik? Karena untuk memutus mata rantai tadi, supaya pandemi itu bisa berakhir, supaya kita bisa normal lagi kehidupan kita, bisa mencari nafkah, bisa berbisnis, bisa bekerja dengan nyaman lah seperti itu ya. Nah, masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis kontakless. Jadi sebisa mungkin masyarakat sekarang karena adanya PSBB besar-besaran di luar negeri bahkan di Indonesia sama semuanya melakukan PSBB karena apa? Nah, di situ akhirnya menyebabkan berubahnya perilaku konsumen. Jadi mereka yang tadinya mau belanja harus ke pasar, ke toko, ke mall. Nah, sekarang banyak sekali sebagian besar masyarakat Indonesia itu larinya ke e-commerce. E-commerce atau layanan-layanan marketplace yang ada di online. Seperti itu. Karena apa? Untuk menghindari pertemuan antara manusia, antara kita. Misalkan ada terjangkit wabah, nah kita kan nggak mau tertular seperti itu ya. Salah satunya adalah meningkatnya minat akan layanan konsumen yang berbasis online pada marketplace ataupun e-commerce. Nah, seperti itu ya. Makanya sekarang bisnis digital marketing dan e-commerce itu meningkatnya wow, beribu-ribu kali lipat seperti itu ya. Contoh kayak Zoom yang kita pakai sekarang. Zoom yang kita pakai sekarang ini sahamnya meningkat 1000 kali lipat. Seperti itu. Keuntungan dia luar biasa banget. Karena apa? Semua orang berbisnis sekarang menggunakan Zoom. Zoom ini bukannya nggak bayar, bayar bulanan seperti itu. Makanya dia keuntungannya luar biasa banget ya. Nah, masyarakat akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa harus keluar rumah. Nah, di situ kita mulai harus berpikir apa yang harus kita lakukan dan apa yang istilahnya dari masalah itu apa yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan dan tetap fight untuk keluarga seperti itu ya. Nah, di sini potensi dan peluang uh, usaha cuci sepatu. Nah, di sini saya akan sharing apa sih potensi dan peluang usaha cuci sepatu di saat pandemi. Kenapa saya mau sharing kepada teman-teman usaha cuci sepatu? Karena saya jujur ya, istilahnya kita flashback ke belakang, saya membuka usaha cuci sepatu itu baru setahun. Di saat pandemi mulai, usaha cuci sepatu saya baru dimulai. Dan kebetulan saya sebagai praktisi digital marketing, makanya saya lakukan promosi segala macam itu menggunakan trik digital marketing, menggunakan internet. Makanya di saat saya baru mulai, omsetnya luar biasa. Istilahnya berbeda dengan orang yang sudah lama membuka usaha cuci sepatu. Nah, mereka karena mengandalkan offline, tidak tahu teknik belajar untuk digital marketing, nah mereka bahkan ada yang tutup seperti itu. Nah, kenapa harus cuci sepatu? Jasa cuci sepatu memiliki peluang bisnis yang semakin tinggi. Kenapa? Ini ada dua alasan. Yang pertama, yaitu semakin tinggi peminat sepatu branded di Indonesia. Dulu orang beli istilahnya sepatu-sepatu bermerek itu ya sebagai kebutuhan tersier ya. Nah, sekarang udah sebagai gaya hidup. Jadi misalkan siapa sih yang nggak mau istilahnya terlihat keren ya dengan sepatu mahal atau sepatu yang bermerek. Nah, itu makanya
kita manfaatkan di situ. Jadi orang Indonesia walaupun lagi keadaan krisis pun, orang Indonesia tuh gila belanja. Nah, makanya kita harus bisa pintar-pintar mengambil keuntungan dari hal tersebut. Apa yang bisa kita ambil dari masalah, apa yang bisa kita ambil dari perilaku orang Indonesia. Nah, salah satunya kita membuka usaha cuci sepatu ini. Kenapa saya mau share? Karena memang keuntungannya luar biasa. Karena banyak teman saya istilahnya konsultasi, Mas, gimana sih cara buka usaha cuci sepatu gini-gini, akhirnya saya share segala macam, dan akhirnya saya berniat, yaudah deh, mungkin cuci sepatu ini salah satu bisa sebagai solusi masyarakat Indonesia untuk membuka usaha dengan apa istilahnya potensi yang besar dengan modal yang cukup terjangkau, ya saya bilang sangat terjangkau sekali. Karena cost-nya kita bisa mendapatkan keuntungan itu 70 sampai 80% dari modal seperti itu. Terus yang kedua, bisa memulai tanpa modal yang besar atau modalnya sangat terjangkau sekali. Bahkan keuntungan yang bisa kita dapat itu besar sekali dan perputaran balik modalnya sangat cepat. Saya dulu aja buka usaha cuci sepatu itu nggak nyampe sebulan itu udah balik modal, karena ya saya salah satunya menggunakan trik marketing, digital marketing, dan akhirnya dan cost-nya juga kan 70 sampai 80% ya, kita mendapatkan istilahnya rank keuntungan lah, rank harga dari modal itu kita mendapatkan 70 sampai 80%. Nah, itu sangat lumayan banget. Makanya saya berniat membantu banyak teman-teman yang mengeluh keluar dari pekerjaan, istilahnya bisnisnya bangkrut, coba deh usaha cuci sepatu. Walaupun kita megang sepatu, jangan dilihat rendahnya kita memegang sikat cuci sepatu, tapi kita melihat potensinya. Ini juga uang loh yang dihasilkan. Karena salah satunya kebanyakan solusi di Indonesia di saat mereka mentok, PHK, bisnisnya bangkrut, mereka larinya ke ojek online. Nah, sekarang semakin banyak ojek online. Nah, itu akhirnya pendapatan mereka sedikit. Seperti itu ya. Nah, keuntungan bergabung menjadi mitra dari The Pinsus Care yang pertama yaitu konsultasi. Jadi kita nggak hanya bergabung sebagai mitra selesai sudah, tapi di sini kita terus dibimbing dengan apa konsultasi, misalkan ada masalah, ada kesulitan segala macam, nah itu kita terus dibimbing. Nah terus yang kedua, kita diajarkan untuk melakukan trik digital marketing. Nah di sini, nah mungkin teman-teman yang sudah tahu ya, untuk kita kursus digital marketing saja itu jutaan. Nah, tapi dengan bergabung sebagai The Pinsus Care, sebagai mitra, teman-teman itu mendapatkan gratis untuk ilmu digital marketingnya, seperti itu. Karena ini penting banget di masa sekarang. Ilmu digital marketing ini penting banget. Karena apa? Misalkan teman-teman punya barang lain yang mau dijual. Misalkan punya usaha lain yang mau dijual. Nah, teman-teman juga bisa mempraktekannya, nggak hanya dengan cuci sepatunya. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa mempraktekannya menggunakan digital marketing, usaha-usaha teman-teman seperti itu. Nah, kita yang ketiga selanjutnya kita akan melakukan webinar seperti ini secara masif. Jadi akan rutin sebulan itu kita lakukan webinar itu sebulan bisa 2 kali. Untuk apa? Untuk membimbing teman-teman supaya bisnisnya terus grow. Jadi terus bergerak maju ya seperti itu. Nah, yang keempat kita ada memiliki sistem pemasaran tersendiri, salah satunya dengan digital marketing dan sistem sendiri dari The Pinsus Care yang kita bimbing, nanti kita berikan sistemnya seperti apa. Nah, itu akan membuat usaha teman-teman semakin maju seperti itu. Nah, yang kelima, ini salah ya, ketikanya yang kelima, yang terakhir ini. Nah, kebetulan kita sudah memiliki aplikasi order seperti GrabFood, Gojek, seperti itu ya. Nah, ini namanya aplikasi order ini adalah Cupai, cuci sepatu Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa cek, bisa lihat di Play Store karena udah sementara baru ada di Android ya, karena kita baru launching dan lagi pengenalan kepada masyarakat ya. Nah, teman-teman ini sebagai support system, jadi support usaha teman-teman. Nah, kita berikan aplikasi order. Jadi untuk teman-teman yang bergabung menjadi mitra itu dimudahkan supaya usahanya semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Karena gini loh, kayak saya buka usaha cuci sepatu di sini aja, ada tetangga yang belum tahu masa sih cuci sepatu bisa semahal itu seperti itu ya. Karena apa? Nah, kita dengan perawatan yang
apa ya, kita dengan perawatan spesial, dengan treatment spesial, jadi sepatu itu lebih awet, warnanya tidak pudar dan tidak dibasahkan airnya, sepatunya seperti itu. Jadi makanya kenapa cuci sepatu mahal dan diminati sekarang seperti itu. Nah, pangsa pasarnya itu sangat besar karena semua orang dari yang bayi sampai yang orang dewasa sampai yang tua itu semua menggunakan sepatu. Jadi tinggal edukasinya aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengenalkan seperti itu. Nah, ini salah satunya saya akan mengenalkan aplikasi Cupai. Nah, ini aplikasi Cupai ya, kebetulan sudah terbit di Play Store, jadi teman-teman bisa cek nanti. Nah, ini ada namanya The Pinsos. The Pinsos ini untuk cuci sepatu. Nah, ini The Pins Shop. Nah, kita kebetulan di satu aplikasi ini kita punya ada namanya marketplace seperti Shopee dan Lazada atau Tokopedia ya, yang sudah terkenal seperti itu. Nah, nanti teman-teman misalkan punya barang lain selain cuci sepatu, nah, teman-teman juga bisa menjual barangnya di aplikasi Cupai seperti itu. Jadi di marketplace-nya. Nah, teman-teman jadi udah marketnya tertarget. Misalkan tentang sepatu dan pakaian olahraga seperti itu. Karena kita khususkan ya. Karena target marketnya akan besar nantinya seperti itu ya. Kalau misalkan orang yang belanja misalkan yang dari sepatu, tapi mereka nanti ngelihat apa kompor segala macam aksesoris ya, motor, mobil, karena di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia itu umum. Nah, kita khusus. Jadi khusus itu enak. Jadi marketnya udah jelas. Orang yang mau beli, bukan orang yang hanya lewat mencari sesuatu yang bukan kita jual. Nah, seperti itu. Jadi orang yang masuk ke aplikasi Cupai udah tahu, oh mau nyari sepatu, mau nyari pakaian olahraga di Cupai nih. Nah, seperti jadi teman-teman udah gampang. Nah, seperti ya. Nah, selanjutnya ada namanya di sini The Pins Laundry ya. The Pins Laundry ini khusus untuk cuci baju. Nah, terus selanjutnya ada namanya The Pins Pay, ini nanti kita memiliki seperti GoPay dan OVO. Nah, nanti itu sebagai fasilitas juga. Nah, nanti untuk kedepannya nanti dikembangkan seperti itu ya. Nah, ini teman-teman aplikasinya ada dua, jadi sebagai mitra dan sebagai user, sama seperti Grab, Gojek ya, seperti Gojek seperti itu. Nah, alasan saya meluncurkan aplikasi, nah ini ada 3 alasan. Yang pertama, alasan masalah sosial. Oh, ini terbalik. Sebenarnya masalah ekonomi dulu di awal. Masalah ekonomi, selanjutnya masalah sosial. Karena ini sangat berkaitan ya. Masalah ekonomi kalau sudah muncul, karena kan sekarang ekonomi lagi drop banget ya, meluncur terjun bebas ke bawah ya. Nah, makanya kita harus berpikir seperti itu. Kita mau usaha apa nih? Yang enak, yang gampang, yang tidak ribet, tidak harus sewa tempat, dan kita tetap bisa dapat uang seperti itu ya. Nah, masalah ekonomi pertama, karena perekonomian Indonesia lagi drop, masyarakatnya juga drop ya, banyak PHK, banyak orang yang bangkrut. Nah, akhirnya timbullah masalah sosial. Masalah sosial ini seperti kejahatan, perceraian, segala macam, pertengkaran keluarga, permusuhan. Karena apa? Masalah uang itu saudara jadi nggak saudara, seperti itu ya. Yang bukan saudara jadi saudara, bahkan banyak sekali orang bermusuhan gara-gara uang, seperti itu ya. Nah, makanya masalah sosial, ada yang kejahatan, perampokan, segala macam itu timbul semuanya. Nah, selanjutnya yang ketiga, masalah perkembangan zaman dan teknologi. Kenapa saya meluncurkan sebuah aplikasi yang namanya Cupai? Karena ini salah satu, sekarang semua bisnis itu larinya ke internet, ya. Jadi gimana nih caranya cuci sepatu ini nggak hanya di offline, karena dengan internet itu target marketnya lebih luas banget seperti itu ya. Jadi teman-teman misalkan yang ada di Bandung bisa menjangkau misalkan radius 5 km nih. Nah, itu bisa terjangkau dan bahkan nanti di dari Cupai itu mengiklankan usaha teman-teman. Nah, di situ itu salah satu fasilitas sebagai mitra yang bergabung di The Pinsos Care seperti itu. Karena Cupai yang mendirikan yaitu The Pinsos Care ya. Nah, kemudahan menggunakan APK atau aplikasi Cupai ya, untuk mitra. Yang pertama, tidak repot biaya iklan dengan budget begitu besar. Karena apa? Nah, di sini Cupai akan membantu teman-teman untuk mengiklankan. Jadi teman-teman misalkan seperti saya dulu ya, pertama saya buka usaha Cupai, cuci sepatu, The Pinsos Care, itu saya menggunakan iklan FB Ads ya. Jadi Facebook advertising ya, seperti itu. Nah, itu bayar teman-teman. Jadi apalagi sekarang sudah pakai pajak, wah mahal banget Facebook itu dulu. Gila ya, sekarang keuntungannya gila. Karena mereka ada pajaknya dan bayarnya sekarang mahal sekali iklan.
Nah, teman-teman di sini nggak perlu takut. Jadi nanti mitra itu akan diiklankan usahanya oleh Cupai setiap hari seperti itu ya. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya budget yang begitu besar seperti itu. Nah, selanjutnya lebih mudah menjangkau customer dan langganan menggunakan aplikasi. Karena begini, jika kita misalkan ya, contoh ada misalkan iklan ya, Presti lah, contoh ya, ini Presti ya. Contoh Presti, ada di baleho, misalkan di lampu merah deh. Nah, itu semua orang melihat ya, semua orang melihat, misalkan dari yang kecil sampai yang dewasa itu melihat, tapi belum tentu semuanya beli. Nah, tapi dengan iklan di online itu beda. Jadi kita mencari orang yang sudah mau beli seperti itu. Seperti iklan yang untuk webinar ini itu lari ke istilahnya feed-nya teman-teman. Jadi di Facebook-nya teman-teman, di IG-nya teman-teman itu udah karena teman-teman sudah butuh sesuatu yang baru. Nah, makanya Facebook itu gampang. Kita suruh Facebook, nih cariin orang yang seperti ini. Nah, seperti makanya iklan webinar ini bisa nyampe teman-teman sehingga teman-teman bisa ikut serta dalam acara webinar malam ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya lebih bisa mengekspos keunggulan dan layanan mitra. Jadi teman-teman lebih gampang, jadi istilahnya misalkan ada diskon atau misalkan layanan seperti delivery order atau segala macam, nah itu lebih bisa perkembangan usaha teman-teman itu bisa cepat dikenal oleh user atau masyarakat ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan traffic gratis yang dikontrol oleh Cupai. Nah, tadi karena Cupai melakukan iklan tiap hari terus-menerus secara masif. Nah, jadi teman-teman mendapatkan traffic yang baru. Jadi konsumen-konsumen yang baru yang belum mengenal cuci sepatu. Jadi Cupai ini tugasnya nanti mengedukasi masyarakat supaya tahu ini loh ada layanan cuci sepatu yang bagus, ini loh ada layanan cuci sepatu dengan treatment. Nah, jadi mereka mendapatkan kepuasan, wah sepatu saya jadi baru lagi. Nah, mereka nggak rela, istilahnya apa ya, ikhlas mereka untuk membayar mahal. Karena gini, saya pernah ya mencuci tas mahal-mahal seperti LV, Hermes, nah seperti itu ya. Nah itu sampai harganya saya ketok sampai 250 sampai 500 ribu. Nah mereka nggak apa ya, istilahnya mereka rela saja seperti itu. Karena apa? Layanan yang kita berikan itu mereka puas. Akhirnya ya bayar segitu juga karena sesuai dengan harga tasnya ya. Nah akhirnya mereka puas, mau mereka bayar segitu, kan lumayan. Kita mengerjakannya sebentar, cuman misalnya nggak nyampe sejam, 4 tas kan lumayan, udah bisa dapat 1 juta deh, seperti itu ya. Nah itu, jadi kemudahan untuk mitra ya. Nah selanjutnya kemudahan aplikasi untuk user ya, untuk user. Nah pelanggan dengan gampang mencari layanan cuci sepatu terdekat. Jadi mereka seperti mencari layaknya seperti mencari ojek online lah. Jadi mereka butuh ojek langsung, di sekitar mereka ada ojek. Nah seperti itu ya. Jadi mereka tinggal klik, udah muncul. Nah sama juga seperti teman-teman misalkan punya usaha cuci sepatu di Jakarta, misalkan di daerah misalkan Pondok Gede seperti itu, nanti muncul seperti itu. Mereka yang terdekat, radius berapa? Radius 5 sampai 7 kilo. Nah, seperti itu ya. Nah, transaksi terjamin. Nah, ini transaksi terjamin di saat misalkan ada marketplace-nya, ada penjualan segala macam, user itu transaksi terjamin. Kenapa? Karena kita sudah dalam payung hukum. Kita di bawah naungan PT ya. Kebetulan saya sebagai founder dari PT Lentera Dwijaya. Nah, ini kita sudah di bawah naungan hukum PT. Seperti jadi transaksi semua aman ya. Kalau misalkan nggak aman ya saya bakal dipenjara ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya konsumen lebih teliti mencari referensi yang lebih baik agar memicu mitra, agar lebih baik lagi menggunakan layanan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nanti mitranya akan terus meningkatkan layanan mereka seperti antar jemput, cara mencuci yang benar, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang sebagai mitra dari The Princess Care itu terus dibimbing untuk supaya kualitas cara mencuci sepatu segala macam itu terus menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena banyak selain mitra The Princess Care, banyak cuci sepatu luar yang bergabung di aplikasi Cupai. Nah, keunggulannya untuk mitra, nah ini kita bimbing terus. Nah, seperti itu. Nah, benefit menggunakan Cupai, cost lebih rendah. Terus selanjutnya
mitra berpeluang membuka cabang lebih dari satu. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan teman-teman yang sudah bergabung sebagai mitra, nah kita nanti memberikan caranya. Teman-teman jadi bisa punya cabang lagi. Seperti contohnya misalkan Kopi Janji Jiwa ada di mana-mana seperti itu ya. Nah, teman-teman juga nanti punya usaha cuci sepatu, nah itu nanti ada di mana-mana dengan bantuan aplikasi sendiri seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nanti itu diajarkan sampai teman-teman bisa berhasil lah seperti itu ya. Nah, selanjutnya mitra mudah menjual produk layaknya marketplace dengan target market yang sudah jelas. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah saya katakan tadi, saya sudah sampaikan, seperti kita misalkan mau belanja, contohnya aja misalkan belanja mobil-mobilan deh. Kita mau belanja mobil-mobilan ya di Shopee ya, di Shopee misalkan kita mau cari mobil-mobilan. Nah, di situ keluarnya macam-macam kan. Jadi ada istilahnya sepatu, ada jam, ada baju, segala macam. Jadi keluar semua. Nah, tapi kan kita nggak tahu market ini mencari apa. Nah, tapi kalau di Cupai itu sudah tertarget. Jadi orang-orang yang hanya butuh sepatu dan orang-orang yang hanya butuh baju sport, istilahnya pakaian topi, nah itu harus ke Cupai. Nah, jadi kita sudah jelas tertarget. Jadi teman-teman tinggal istilahnya mainkan fotonya yang menarik, segala macam. Nah, seperti itu. Jadi seperti Shopee aja lah. Nah, semua transaksi dan layanan sudah dalam satu genggaman. Jadi dalam satu handphone, nah teman-teman sudah, istilahnya tokonya, usahanya itu sudah dalam satu genggaman di handphone. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman gampang melakukan transaksi apapun dalam satu handphone. Nah, ini ada tutorial cuci sepatu. Nah, kebetulan saya nggak bisa secara live. Nah, ini ada video rekaman saya, istilahnya untuk tutorial cuci sepatu dari nol, dari istilahnya dari dasar banget ya. Nah, ini saya ganti dulu untuk videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Julian. Nah, kebetulan di sini kita akan mempraktikkan tutorial cara mencuci sepatu yang standar, yaitu sepatu sneakers ya. Nah, apa saja yang diperlukan, bahan-bahannya dan perlengkapannya seperti itu akan saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, di sini ada sikat 3 sisi. Ini ada sikat 3 sisi. Selanjutnya, di sini ada sikat gigi yang biasa saya pakai karena gampang ya, sikat gigi. Nah, selanjutnya di sini ada saddle sepatu untuk mempermudah kita memegang sepatu saat mencuci ya. Nah, selanjutnya di sini ada sikat hard brush, ini yang keras, dan ini ada juga soft brush ya. Terus selanjutnya di sini ada sikat suede. Sikat suede ini sikat untuk kulit. Nanti kita praktekkan yang untuk kulit. Nah, selanjutnya ini ada cleaner. Ini cleaner untuk midsole dan upper serta insole. Nah, di sini ada cleaner untuk di outsole ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menerangkan bagian-bagian sepatu terlebih dahulu. Biasanya sebelum kita mencuci, kita lepas dulu tali sepatu ya. Nah, nanti setelah dilepas, tali sepatu ini kita rendam terpisah dengan sepatunya seperti itu. Jadi sediakan mangkuk. Kita rendam dengan menggunakan cleaner atau sabun cuci sepatu ya. Nah, setelah sepatu siap seperti ini. Nah, ini saya sebutkan, ini bagian sepatu namanya outsole. Jadi bagian bawah ini sepatu outsole namanya ya. Nah, selanjutnya yang bagian tengah ini namanya midsole. Bagian bawah, bagian tengah sepatu. Nah, selanjutnya yang di dalam ini namanya insole. Nah, jika insole-nya bisa dilepas, kita lepas saja seperti ini ya. Nanti kita cuci juga seperti itu. Nah, di ini bagian atas ini namanya upper, itu sebutan bagian-bagian sepatu. Nah, ini kedua-duanya kita lepas seperti ini. Nah, kita pisahkan. Nah, yang pertama, selanjutnya kita siapkan namanya mangkuk
biasanya menggunakan mangkuk stainless ya, berisi air. Nah, ini air yang ber-pH 7, yaitu air galon biasanya. Jangan menggunakan air sumur atau air keran, karena pH-nya berbeda, itu akan cepat merusak sepatu. Nah, kita menggunakan air yang ber-pH 7, biasanya menggunakan air galon atau air kemasan, seperti itu. Nah, pertama-tama sebelum kita mencuci, kita pasang terlebih dahulu namanya saddle sepatu. Yang kanan kita pasang di kanan, yang kiri kita pasang di kiri ya. Seperti ini pasangannya. Kita masukkan kepalanya, lalu kita tekuk. Nah, kita seperti ini. Jadi kita gampang memegang sepatu. Begitu juga yang sebelah kanan. Kita masukkan kepalanya, lalu kita tekuk. Nah, di sini. Jadi di saat mencuci kita gampang menggunakan. Nah, selanjutnya biasanya di saat mencuci saya menggunakan namanya celemek ya, biasa disebut celemek di sini, celemek. Nah, ini supaya agar kita nggak tercipat di saat kita mencuci. Nah, seperti itu. Nah, ini kita siapkan mangkuknya yang bersih air tadi, lalu kita siapkan cleanernya. Oke, pertama-tama kita akan membersihkan bagian outsole sepatu, yaitu bisa menggunakan sikat 3 sisi atau hard brush. Nah, biasanya saya lebih enak menggunakan hard brush kalau untuk di outsole ya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita basahkan sikat dengan air yang sudah tersedia, lalu kita berikan cleaner di sikat seperti ini. Lalu kita sikat ke arah bawah. Nah, cara memegang sikat juga seperti ini ya. Jadi kita sikat ke arah bawah seperti ini. Nah, contohnya. Biasakan kita menyikat jangan ke dalam seperti ini ya. Kita menyikat ke arah luar. Agar kenapa? Supaya sabun itu tidak menyiprat ke baju kita. Jadi nggak belepotan ya hasilnya. Nah, seperti ini. Kita bagian depan dulu. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan ini namanya tadi belum saya sebutkan, namanya microfiber atau handuk. Nah, seperti itu. Lap handuk ya. Microfiber, kenapa menggunakan microfiber? Dia lebih lembut dan daya serapnya sangat tinggi seperti itu. Jadi biar kotoran-kotoran itu terangkat, cepat terangkat. Nah, ini dengan caranya ditekan dan diputar lalu diangkat seperti itu. Nah, setelah bagian depan kita putar dengan bagian belakangnya. Sama, kita basahkan sikatnya, lalu kita berikan cleaner lagi. Sedikit saja ya. Nah, ini lalu kita sikat ke arah bawah. Nah, ini lakukan dengan cara detail ya. Dengan cara detail agar sepatu itu terlihat lebih bersih. Nah, seperti ini, lalu kita lap dengan menggunakan microfiber. Nah, selanjutnya kita membersihkan bagian midsole. Kenapa kita dari bawah dulu? Karena nanti jika kita dari upper membersihkannya, nanti sabun yang istilahnya kotoran yang kita pada saat menyikat di outsole akan uppernya akan terkena kotoran kembali. Nah, makanya kita membersihkannya dari bawah baru ke atas. Nah, seperti itu ya. Seperti kita membangun rumah, pasang ubinya dulu, baru ngecat di atas, baru masang pelapon. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita membersihkan bagian midsole. Nah, biasanya saya menggunakan yang lebih detail, menggunakan sikat gigi yang lebih gampang, atau bisa dengan sikat 3 sisi seperti itu. Di sini ada sisi yang kecil ya. Nah, ini saya biasanya lebih gampang menggunakan sikat gigi. Nah, di sini bisa menggunakan sikat gigi, kita basahkan lalu kita tuang cleaner. Nah, ini juga sama, arah sikatnya juga kita ke arah bawah. Nah, seperti ini. Nah, megang sikat giginya juga seperti ini ya, agar lebih mudah dan lebih cepat kita membersihkannya.
Nah, setelah semuanya bagian terkena sikat, kita lap. Nah, kita perhatikan secara detail masih ada tidak kotoran yang menempel seperti itu. Nah, selanjutnya kita setelah selesai dengan outsole, midsole, nah kita bersihkan bagian upper. Nah, upper ini kita bisa menggunakan cleaner yang lebih lembut ya. Nah, di sini karena saya menggunakan spray, jadi nggak perlu di spray di sikatnya, jadi langsung di spray di sepatunya saja seperti ini. Nah, saya sikat dulu bagian depan. Nah, ini saya juga menggunakan sikat gigi atau soft brush ya, jadi sikat yang lebih lembut supaya upper itu tidak cepat rusak. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagian sebelahnya. Di saat kita menyikat, perhatikan detail-detail sepatu ya. Karena biasanya ada lipatan atau jahitan, itu ada kotoran yang menempel. Nah, lalu kita lap. Nah, terus bagian lidah sepatu juga sama, kita bersihkan secara menyeluruh. Ini bagian luar sudah semua kita bersihkan, lalu kita lari ke bagian dalam. Bagian dalam biasanya di sini ada kotoran-kotoran hitam dari kaki yang menggunakan sepatu ya. Nah, ini saddle-nya jangan lupa kita lepas seperti ini. Nah, baru kita mencuci di bagian dalamnya. Kita semprot juga sama, baru kita sikat dengan sikat yang lembut. Nah, ini biasanya banyak kotoran. Ini karena warna hitam, biasanya kalau warna putih nampak sekali ya. Nah, selanjutnya baru kita lap dengan seperti ini. Karena busa, lalu kita tekan saja. Nah, setelah sepatu selesai, kita letakkan dengan dihadapkan kipas angin atau diangin-anginkan saja, tidak perlu dijemur. Nah, ini sudah selesai, tinggal menunggu kering karena ini agak sedikit lembab, jadi tidak basah dia, tidak basah secara keseluruhan ya. Nah, jadi kita tinggal memberikan dia seperti diberikan kipas angin agar supaya sepatu kita cepat kering ya. Karena sepatu jika dijemur akan merusak ketahanan sepatu seperti lem atau nanti catnya akan memudar. Nah, jadi supaya awet sepatu, jadi tidak perlu dijemur. Nah, selanjutnya kita mencuci bagian insole-nya. Nah, bagian insole. Nah, bagaimana cara mencuci bagian insole? Nah, ini kita bisa menggunakan hard brush atau soft brush ya. Nah, di sini saya akan menggunakan hard brush. Nah, kita basahkan, sikat sama. Nah, ini lalu kita spray aja cleanernya. Nah, kita langsung sikat seperti biasa. Biasanya saya menggunakan kepala sikat untuk membersihkan kotoran. Kita balik seperti ini lalu kita dorong. Nah, ini kotorannya akan terbawa. Nah, setelah didorong baru kita tekan dan menggunakan microfiber.
bagian sebelah sudah selesai, tinggal kita sebelahnya lagi. Kita lakukan sama, kita semprot dengan cleaner. Nah, bagian install sudah selesai kita bersihkan. Lalu kita dekatkan sama kipas angin atau kita biarkan saja di suhu ruangan. Nanti akan setelah kering, baru kita gunakan parfum sepatu di dalam sepatu setelah kering ya, supaya sepatu menjadi fresh dan tidak bau kaki lagi, seperti itu. Jadi selesai tutorial untuk mencuci sepatu sneakers, gampang dan ringkas. Nah, tutorial ini dipersembahkan oleh Cupai, Cuci Sepatu Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana, sangat gampang kan? Jadi tutorial cuci sepatu itu dia hanya sekitar di saat kita mengerjakan cuci sepatu rata-rata itu memakan waktu 15-20 menit ya. Nah, itu udah lumayan, kita bisa mendapatkan dalam jasanya itu biasanya kita bisa mendapatkan 40.000 sampai 45.000 untuk pekerjaan 15-20 menit. Nah, biasanya kalau misalkan kita rata-rata untuk teman-teman dan mitra, kita biasanya itu sampai sehari itu bisa 10 pasang. Nah, kan lumayan kita bisa mendapatkan penghasilannya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tutorialnya yang sangat gampang, ternyata cuci sepatu seperti itu. Nah, dengan cuci sepatu itu kita membuat sepatu itu lebih awet ya, jadi nggak mudah rusak. Jadi sepatu konsumen itu warnanya nggak memudar, jadi mereka merasa puas karena lebih terawat. Karena kan banyak mereka membeli sepatu mahal segala macam tapi nggak tahu cara perawatannya, tas mahal, topi segala macam. Nah, itu gimana cara perawatannya? Nah, kita yang membuka istilahnya peluang untuk kita sebagai usaha untuk supaya konsumen itu mendapatkan pelayanan terbaik dari usaha kita, seperti itu. Nah, berapa sih kalau untuk kita bergabung menjadi mitra di sini? Nah, ini ada 3 paket kemitraan yang saya tawarkan kepada teman-teman. Nah, ini paketnya sangat terjangkau sekali. Kenapa? Karena di samping paket ini, teman-teman mendapatkan tools. Semuanya mendapatkan tools untuk langsung bisa praktek melakukan usaha. Nah, seperti itu. Yang pertama, paket pertama itu senilai 800.000. Yang paket kedua senilai 1,5 juta, yang paket ketiga itu 2 juta. Nah, dengan paket tersebut, nah banyak sekali benefit yang teman-teman bisa dapat. Selain istilahnya bimbingan, terus selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan namanya ilmu digital marketing. Nah, terus dapat support system untuk melakukan digital marketing, pemasaran seperti apa, terus ada support aplikasi. Nah, itu yang memudahkan teman-teman untuk menjalankan usaha tersebut. Jadi untuk harga 800 sampai 2 juta itu sangat murah sekali, karena ilmu digital marketing sendiri kalau teman-teman belajar itu jutaan rupiah ya. Dan itu bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang punya usaha lain, misalnya jual minuman, jual makanan, atau jual baju. Nah, itu bisa teman-teman praktekkan. Dan itu konsultasi gratis selama teman-teman menjalani usaha dengan kita sebagai kemitraan. Dan ini kebetulan kita ada diskon 15%, kita buka diskon untuk teman-teman yang mengikuti webinar malam ini itu bisa mendapatkan diskon 15% sampai tanggal saya majuin, yaitu sampai tanggal 15 besok. Nah, itu teman-teman yang untuk bergabung yang sudah mengikuti webinar ini bisa mendapatkan diskon 15%. Dan nanti ke depannya teman-teman di saat bergabung sebagai mitra, sudah bergabung menjadi mitra, nah teman-teman mendaftar di aplikasi Cupai. Nah, itu nanti teman-teman mendapatkan top up saldo senilai 100.000. Nah, seperti itu. Jadi banyak banget keuntungannya. Sudah dikasih bonus, diskon, terus konsultasi gratis selama usaha.
Nah, keuntungan kemitraan juga teman-teman mendapatkan full. Jadi teman-teman hanya bergabung kepada kita. Nah, selanjutnya teman-teman mendapatkan keuntungan full. Nah, keuntungan dari usaha cuci sepatu itu 70-80%. Nah, sekarang saya contohkan, saya tunjukkan misalnya press list untuk usaha cuci sepatu saya di sini. Ini saya tunjukkan press listnya ya. Sebentar. Saya tunjukkan press listnya. Nah, ini ada namanya press list. Jadi, nah ini contoh. Nah, press list. Jadi dalam satu usaha, teman-teman, jadi dalam satu usaha, teman-teman itu bisa mendapatkan, bisa mengambil jasa itu 12 jasa. Misalkan teman-teman udah buka nih, usaha cuci sepatu The Pinsus Care. Nah, kalau saya namanya Oma Sepatu ya. Nah, buka usaha The Pinsus Care, misalkan mitra dari Jakarta. Nah, ini teman-teman dalam satu usaha itu bisa mendapatkan 12 langsung, 12 jasa langsung, yaitu yang pertama fast clean, yang harganya 30.000. Kalau di Semarang ya, kebetulan saya kan tinggal di Semarang. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta itu kalau fast clean itu rata-rata 40.000. Nah, seperti itu, 40.000 sampai 50.000. Nah, terus selanjutnya deep clean. Deep clean ini kalau fast clean ini cuci cepat ya, cuci atas bawah, insolnya nggak dicuci. Nah, selanjutnya kalau deep clean ini cuci keseluruhan dengan treatment. Nah, ini kalau di Jakarta udah 60.000 sampai 70.000, kan lumayan. Nah, terus kalau untuk Anjelo ini sepatu putih yang kuning, nah terus kita putihkan kembali. Nah, ini Angeloing namanya. Jadi 45.000 kalau di saya. Nah, ini repaint, ada kita jasa cat juga. Nah, nanti itu dipraktekkan, istilahnya nanti ada tutorialnya juga, teman-teman dibimbing gimana cara ngecat sepatu yang benar supaya sepatu itu kelihatan lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, ada recolor, jadi ngecat juga. Kalau repaint ini mengecat ulang. Nah, kalau recolor ini merubah warna ya. Nah, ada recolor kulit dan suede. Nah, terus ada cap dan helm, jadi topi dan helm. Ini layanan untuk mencuci topi dan helm. Nah, kalau all clean ini 15.000. Kan cuci topi aja lumayan ya. Nah, repaint ini 45.000, helm 20.000. Nah, selanjutnya bag, tas. Nah, ini. Jadi tas umum itu tas lempang biasa, tas umum lah. Itu 25.000 ya. Nah, selanjutnya clean and treatment fashion bag. Jadi tas fashion, misalnya tas ibu-ibu ini biasanya ya. Itu sampai 40.000 sampai 45.000. Nah, kalau travel bag 40.000. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi saya di daftar harga aja fashion bag ini 40.000. Tapi kemarin saya nyuci tas mahal itu bisa saya patok 250.000. Karena kita melihat harga tasnya juga ya, harga tasnya mahal. Nah, kita kan resiko. Padahal cara cucinya sama aja ya. Nah, ini teman-teman bayangan. Misalkan dari harga segini, ini kita dapat rank keuntungan itu 80%. Kan lumayan ya untuk keluarga kita ya, untuk beli beras kan, wah, kalau sekarang kan susah. Dapat uang 40.000 aja sulit banget sekarang. Nah, di situ teman-teman. Jadi sebagai gambaran keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan dalam sehari itu berapa. Udah terbayang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke slide. Nah, itu dari paket ya. Dari paket teman-teman bisa memilih, nanti bisa share di grup gimana pertanyaan kepada admin. Nah, teman-teman bisa tanya jawab di grup. Nah, oke, selesai pengenalan usaha cuci sepatu. Nah, kita langsung lari ke tanya jawabnya. Nah, di sini ada webnya juga, Cuci Sepatu Indonesia yang lagi dibuat, belum selesai, yaitu cuci sepatu indonesia.id, dan kalau IG-nya cuci sepatu indonesia.id ya. Dan ini juga ada akun IG saya, Julian The Prince. Jadi teman-teman kalau misalkan yang mau tanya jawab, konsultasi masalah bisnis dan masalah tentang usaha, marketing segala macam, nah teman-teman bisa banyak insight baru di IG saya juga. Nah, teman-teman bisa follow di sana. Nah, seperti itu. Nah, sekian untuk presentasi malam ini. Nah, teman-teman kita langsung buka tanya jawab saja. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang nggak paham, ada yang pengen ditanyakan apa saja, misalkan teman-teman yang kurang paham, jadi kita bisa open mic atau ditulis di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan Eva Teguh, Mbak Eva ini. Harga itu untuk yang branded kah? Oh ya, kalau untuk harga ini semua. Jadi kalau misalnya yang branded, harga yang mahal-mahal udah puluhan juta, nah itu baru kita bedakan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu kita istilahnya, kalau misalkan kayak Nike, Adidas, ya masih harga standar lah sama. Nah, kalau misalkan udah kayak Hermes, Louis Vuitton, itu
Ya udah kita bedakan aja. Kenapa? Karena sepatunya aja mahal kan, pasti mereka mau bayar. Padahal cara nyucinya sama aja teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan, eh, apa saja, oh ini dari Mas Erlangga ya, apa saja resikonya dalam buka cuci sepatu? Oh, gini, teman-teman, kalau resikonya ya, resiko kalau kalau saya selama menjalani usaha cuci sepatu, resikonya kelalaian ya, kelalaian di saat misalkan tali sepatunya ketuker, nah itu resiko, nah itu memang tergantung kitanya aja, misalkan jangan sampai lalai seperti itu, jadi tali sepatunya bisa ketuker dengan sepatu lain, nah makanya di situ salah satu kita bisa disiplin ya, resikonya di situ. Nah misalkan kalau misalkan kita belum mahir mencucinya, kita bisa konsultasi. Nah biasanya ada kesalahan mencuci kulit suede, nah itu sama kulit biasa, nah itu beda, makanya kita ada bimbingannya di sini. Jadi cara mencuci kulit suede banyak, misalnya teman-teman kayak di Semarang ini banyak yang usaha cuci sepatu lain itu istilahnya tanya jawab dan bahkan ada yang melimpahkan. Nah kita sama cuci sepatu itu nggak ada saingan, jadi kita saling membantu. Misalkan ada kesulitan di sini kita bantu, gini segala macam. Nah sama. Jadi, nah itu resikonya seperti itu. Nah bahkan itu masih bisa dikondisikan ya kalau, nah seperti itu. Jadi istilahnya ya paling paling besar itu rata-rata kalau misalkan ada karyawan yang lalai seperti itu biasanya tali sepatu itu ketukar. Nah, sebenarnya jadi tali sepatu ketukar. Jadi, nah itu harus kita lebih detail lagi ya kalau masalah seperti itu. Mungkin itu dari Mas Erlangga. Rata-rata sih seperti itu ya. Nah ini, oh ya, ini dari Lila Rizky ya, Mas Lila Rizky. Menambahkan resikonya lumayan banyak saat awal-awal saya buka usaha cuci sepatu sempat luntur, komplain dari customer dan lain-lain. Nah di sini makanya salah satu lagi kata saya kan, jadi kita skill kita seperti apa, makanya kita ada bimbingan, ada tanya jawab, ada konsultasi, nah itu free. Nah di situ makanya ada kadang sepatu yang luntur memang, tapi kita harus memberi tahu juga konsumen ini seperti apa, nggak hanya kita langsung cuci jebret, kita harus tahu bahan sepatu itu apa aja. Jadi dari yang kanvas, dari yang leather, dari yang suede ya. Jadi kita harus tahu, makanya nggak hanya kita membuka usaha jebret. Makanya kebanyakan gini, banyak orang buka usaha tanpa mentor itu sulit. Nah makanya enaknya dengan menjadi mitra kita, nah kita sudah ada mentornya. Jadi usaha itu kita jalan menang seperti itu. Semua orang usaha pasti ada mentornya. Jadi tempat bertanya, tempat berkonsultasi. Nah, di saat kita nggak punya mentor, misalkan mentornya YouTube, oke deh banyak video di YouTube. Nah, tapi bisa nggak kita tanya jawab di situ dan dengan cepat? Nah, di sini makanya enaknya di situ. Jadi salah satu sepatu luntur itu kan tergantung dari bahannya, makanya kita harus tahu bahan kanvas seperti apa itu luntur gini segala macam. Nah, ada caranya sendiri supaya kita nggak luntur. Tapi kebanyakan ya itu tadi, istilahnya banyak teman-teman yang langsung hajar blade karena sebelum ada pengetahuan mereka hajar blade seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan semua sudah di apa ya minimalisir untuk resiko, insya Allah aman sih, untuk kerugian juga enggak ya, kerugian misalnya ya paling kalau misalnya kita teledor ganti tali sepatu deh seperti itu kan. Saya buka, oh Mas Randy Valera Asmara, selama pengalaman saya buka cuci sepatu kendala terbesar untuk warna putih kanvas, jika salah penanganan sedikit pun bisa kuning. Untuk bahan paling tepat, untuk bahan paling tepat seperti apa? Nah ini, jadi, nah ini salah satu pengetahuan ya. Memang sangat rentan kayak sepatu kanvas, itu sepatu kanvas. Nah kita memilih cleaner yang tepat teman-teman. Jadi kebetulan kalau saya kan ada cleanernya itu multi. Jadi untuk kanvas dan untuk kulit itu multi ya. Jadi nggak berbahaya menggunakan dengan model sepatu apapun. Nah teman-teman, jadi istilahnya jangan takut. Jadi istilahnya kayak kita sudah tadi saya sampaikan seminimal mungkin kita hilangkan namanya resiko seperti itu. Jadi banyak cleaner dijual di pasaran, memang banyak dan ada di Shopee, Tokopedia segala macam. Tapi kita nggak tahu ini detailnya untuk apa. Nah kadang itu yang membuat si pelaku usaha itu menjadi susah. Kenapa? Sepatu menjadi luntur, bahkan menjadi kuning. Seharusnya kalau cleaner yang tepat, sepatu itu nggak bakal kuning karena itu sama seperti sabun. Nah seharusnya cleaner itu mengandung bahan alami yang nggak, bukan sabun buatan seperti bahan kimia. Nah, seperti itu yang membuat kuning kadang bahan kimia.
Nah, kebetulan cleaner kita dari bahan alami, jadi herbal ya. Jadi makanya aman untuk sepatu putih, untuk sepatu kulit, untuk sepatu suede. Nah, kita jadi satu, jadi nggak dipisah. Nah, ada kan kalau teman-teman kadang di umum di luaran itu biasanya sepatu kanvas cleanernya ini, sepatu leather cleanernya beda lagi. Nah, itu kan repot, bahkan memakan biaya lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu. Dan cleanernya ada dua jenis, benar. Memang ada dua jenis, macam-macam. Nah, kebetulan saya menggunakan yang multi. Nah, makanya kita meracik sendiri cleaner seperti itu. Dan alhamdulillah nggak ada yang komplain sampai saat ini. Selama setahun saya membuka usaha cuci sepatu, alhamdulillah nggak ada yang komplain. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Mas Lilapi Rizky ya. Oh ya, Mas Lilapi Rizky udah berapa lama nih buka usaha cuci sepatu, Mas Lilapi? Apa nih, Mas atau Mbak ini ya? Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Udah 2 tahun dari 2019, wah dahsyat banget kan seperti dia. Nah, gimana nih untuk istilahnya? Nah, kebetulan kan kita sudah meluncurkan aplikasi Cupai yang sedang berjalan, lagi pengenalan. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha cuci sepatu, silakan mendownload, silakan menjadi mitra untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Jadi ada di Kota Bogor, misalkan di Jawa, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, seperti itu bisa. Nah, jadi sama seperti ojek online aja. Jadi teman-teman menjadi mitra Gojek, menjadi mitra GoFood, nah seperti itu sama. Nah, mungkin yang lain. Jadi kalau misalkan yang sudah punya usaha, silakan teman-teman bisa mendownload aplikasi Cupai yang ada di Play Store. Teman-teman bisa langsung registrasi dan mendaftar sebagai mitra usaha di situ ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Nanti acara ini sudah direkam ya, nanti yang belum ikut webinar malam ini nanti akan di-share ke linknya akan di-share ke grup ya, grup WA ya, yang mungkin belum ada yang lagi halangan berhadir. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Sebelum webinarnya kita tutup ya, kita close. Mungkin ada yang belum paham atau misalkan ada yang ditanyakan. Nanti masalah nah kebetulan yang belum punya usaha, nah kebetulan kita berikan diskon 15% sampai tanggal 15 nanti kita berikan diskon ya, seperti itu. 15% untuk teman-teman yang mau join sebagai mitra usaha The Pinsus Care. Nah, itu keuntungan teman-teman menjadi keuntungan teman-teman full 100%. Jadi untuk nanti repeat order untuk pembelanjaan istilahnya cleaner segala macam, nah teman-teman dapat diskon 20%. Cleaner yang istilahnya milik kita sendiri seperti itu. Jadi lebih aman dan lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi Mas Muhammad, Mas Nursam, Julianto, nah di sini Mas Daus, atau open mic aja kalau misalkan nggak mau mengetik ya, open mic aja nggak apa-apa, open mic, bisa open mic. Nah, kalau Mas Randy sendiri udah berapa lama nih, Mas Randy? Mana Mas Randy? Oh ya, Mas Randy. Sudah berapa lama nih usaha cuci sepatunya? Daerah mana Mas Randy? Nah, Mas Randy sama Mas Rizky ya. Nah, itu nanti bisa bergabung di Cupai. Nah, itu tinggal download di Play Store. Di Play Store, nah ini saya contohkan ya. Nah, ini aplikasinya ada namanya Mitra dan User. Nah, ini Mitra bisa di-download. Nah, nanti aplikasi, nah ini. Jadi tinggal nama barang seperti... Jadi barang bisa ditambahkan seperti kita menjadi mitra di GrabFood ya, atau misalkan di Shopee Marketplace seperti itu. Jadi sangat user friendly, jadi gampang banget digunakan seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal registrasi, daftar sebagai mitra, nanti foto-fotonya tinggal diupload, alamatnya tinggal diupload, nah seperti itu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kita waktu sudah menunjukkan jam 8:06 ya. Nanti bisa kita tanya jawab untuk masalah
cara bergabungnya seperti apa, nanti pembimbingannya seperti apa, nanti pelatihan digital marketingnya seperti apa, nanti kita bisa bicarakan di dalam grup seperti itu. Mungkin kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup jelas. Nah, webinar ini saya bisa akhiri ya, karena mungkin teman-teman besok ada yang mau bekerja atau ada aktivitas lain yang mau istirahat seperti itu ya. Saya rasa cukup ya, nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman yang sudah hadir webinar malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan insight baru untuk membuka usaha baru teman-teman. Jadi usaha baru nanti apa yang bakal saya kerjakan nanti. Nah, ini mungkin salah satu teman-teman bisa sebagai ide baru untuk membuka usaha, yaitu cuci sepatu di rumah masing-masing. Nah, cuci sepatu juga tidak perlu teman-teman membuka toko atau menyewa tempat. Ini bisa dilakukan di rumah, karena seperti tutorial tadi yang saya berikan, itu saya lakukan di meja kerja saya, di atas meja. Nah, itu saya dengan mudah melakukan cuci sepatu ya. Jadi bisa di kamar, bisa di ruang tamu, teman-teman bisa gampang. Bisa tanya jawab kepada admin di grup ya. Mungkin acara webinar malam ini saya sudahi. Mohon maaf jika ada salah kata, saya minta maaf. Kalau misalkan teman-teman yang sudah bergabung, saya terima kasih. Yang belum bisa bergabung, nanti link webinarnya akan diberikan di dalam grup ya. Ya, saya akhiri webinar malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.